فأما إن كان من المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Muhajirin. Tentu sebuah majlis yang dibacakan padanya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seindah-indahnya majlis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Idza marartum birriyadil jannati fartau." Apabila kalian melintasi satu dari taman-taman sorga, singgahlah di situ. Rasul ditanya oleh sahabat, apa yang dimaksud taman-taman sorga itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, hilaqudz dzikri, orang yang berhalakoh-halakoh di dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan membahas satu nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus. Satu-satunya nabi yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan Rasul menceritakannya. Bahkan seluruh manusia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, ketika bicara tentang nasab sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka pasti nasabnya harus melewati nabi ini. Semua manusia, laki-lakinya atau perempuannya, maka nasab kepada Adam itu harus melewati nabi ini semuanya. Dan nabi ini pula yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang metode berdakwah yang berliku-liku. Tidak ada satupun nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan metode dakwah yang bermacam-macam kepada kaumnya, tetapi kaumnya pun tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Bahkan nabi ini pula yang diceritakan dalam Al-Quran satu-satunya disebutkan dengan anaknya yang kafir. Ya, di sana ada penyebutan Ibrahim dengan Ismail, akan tetapi kedua-duanya nabi. Sementara nabi ini bapaknya seorang nabi tapi anaknya kafir, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan nabi ini pula yang kemudian pertama kali memberantas kesyirikan yang ada di alam semesta. Siapa nabi yang kita akan bahas? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim panjang lebar Allah jelaskan. Bahkan ada satu surat khusus menjelaskan tentang dakwahnya, namanya Suratun Nuh.
bahkan juga dalam suratul Hud dan surah-surah yang lainnya cukup lengkap. Artinya bahwa Nabi ini betul-betul harus kita kenali siapa untuk diambil pelajaran dan ibrahnya. Baik Nuh alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan namanya adalah Abdul Ghaffar. Nuh itu kunyah, karena Nuh itu diambil dari Nauh, artinya orang yang banyak menangis, sedih karena melihat kaumnya yang didakwahi tidak kunjung beriman, maka dia sepanjang malam menangis, maka disebut Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun nasabnya, Nuh adalah Nuh ibnu Lamik, ibnu Mutawaslikh, ibnu Khanuh, dan Khanuh adalah Idris. Artinya Idris adalah kakeknya Nuh alaihi salatu wassalam. Ibn Yarid, Ibn Mahlail, Ibn Qainan, Ibn Anush, Ibn Shith, Ibn Adam alaihi salatu wassalam, Abul Basharil Ulah. Itulah nasabnya Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di mukadimah saya sudah katakan bahwa seluruh manusia sepeninggal Nuh, di zaman orang-orang sebelum Nuh dan juga di zaman Nuh alaihi salatu wassalam yang terkena azab, ketika itu tidak tersisa dalam perahu kecuali Nuh dan beberapa orang anak serta cucu dan menantu-menantunya saja. Sehingga manusia setelah peristiwa itu nasabnya kembali kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Nuh disebut Abul Basharits Tsani, bapak manusia yang kedua, karena nasab kita semua sampai kepada Nuh. Antum juga Habib, tetapi keturunan Nuh, walaupun pesek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 77. Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak keturunan manusia itu semua turunan Nuh, dan itu yang tersisa sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Ada yang mengatakan Nuh alaihi salatu wassalam lahir dari wafatnya Adam alaihi salatu wassalam itu 146 tahun dari wafatnya Adam. Ada yang mengatakan 126 tahun, ada yang mengatakan 126, ada yang mengatakan 146 tahun dari wafatnya Adam. Akan tapi berdasarkan hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyrata qurunin kulluhum alal Islam. Jarak antara Adam dan Nuh itu 10 abad. Satu abad itu 100 tahun, artinya 1000 tahun. Dari wafatnya Adam sampai lahirnya Nuh itu 1000 tahun, dan semua di atas tauhid, tidak ada yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sepakat para ulama berdasarkan hadis yang sahih tentang hadis syafaat bahwa Nuh adalah awwalur rusul, rasul yang pertama. Karena Adam adalah nabi, Syith nabi, Idris nabi, tetapi Nuh adalah rasul pertama. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Nuh, Allah mengatakan an anzir kaumaka, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum wahai Nuh.
dan nadharah, peringatan itu karena ada sebuah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya yang sangat besar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul, inna arsalnaka basyiran wa mubasyiran wa nadhira, sesungguhnya kami mengutus anda wahai Muhammad basyirah, sebagai kabar gembira, wa mubasyirah, dan menghabar gembirakan kepada orang lain, wa nadhira, dan memberikan peringatan. Jadi ada basyir, ada nadhir. Kalau Adam alaihi salatu wassalam mubasyir, Syith mubasyir, Idris mubasyir, tetapi Nuh bukan hanya mubasyir tapi nadhira. An anzir qaumaka, disuruh memberikan peringatan, karena dia adalah Rasul pertama yang memperingati manusia dari kesyirikan, karena sebelumnya belum ada syirik. Adam diutus kepada anak-anaknya, tidak ada kesyirikan. Kemudian Syith diutus kepada saudara-saudaranya, tidak ada kesyirikan. Begitu juga Idris diutus kepada anak-anak pamannya, kerabat-kerabatnya, dan belum ada kesyirikan. Baru di zaman Nuh alaihi salatu wassalam, satu-satunya nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika orang berbuat syirik berarti melepaskan kalimat itu, berarti orang itu harus dikembalikan kepada tauhid dan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak